pintu Pak Guru. Ayo Tuhan Yesus. Hingga penyanderaan pekerja proyek pembangunan dan pembunuhan warga sipil, termasuk orang asli Papua yang dianggap mendukung keberadaan negara untuk membakar sentimen anti negara dan memecah belah masyarakat Papua. Sementara itu dalam respon yang disebut sebagai pembalasan, TPNPB membakar 2 bangunan di wilayah Omukae, Papua Tengah, salah satu rumah yang pernah ditempati oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni. Juru bicara TPNPB, Sebi Sampom, menyebut pembakaran itu dilakukan karena rumah tersebut dianggap telah digunakan sebagai pos militer Indonesia. Kondisi di Intan Jaya kembali memanas setelah Satuan Gabungan TNI berhasil melumpuhkan Enos Tipagau, salah satu pimpinan penting dalam struktur TPNPB. Enos dikenal sebagai Komandan Batalion Kodap 8 Soanggama dan disebut-sebut sebagai otak di balik serangkaian aksi bersenjata yang telah menimbulkan ketegangan luar biasa di wilayah Papua selama beberapa tahun terakhir. Ia tewas dalam sebuah operasi senyap yang dilaksanakan pada hari Sabtu dini hari 5 Juli 2025 di Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya. Operasi tersebut dilakukan dengan informasi akurat yang didapat dari warga setempat dan berlangsung tanpa menimbulkan korban di pihak TNI maupun masyarakat sipil. Dari lokasi operasi, TNI menyita sejumlah barang bukti termasuk panah, busur, telepon genggam, noken, hingga bendera bintang kejora. Ketersediaan melainkan memang menjadi target pembakaran oleh kelompok bersenjata. Ia menyatakan bahwa penindakan yang dilakukan oleh TNI adalah murni untuk merespon aksi kekerasan yang sudah menimbulkan keresahan luas. Disinilah muncul strategi baru, bukan sekadar kekuatan militer biasa, tapi sebuah pendekatan yang oleh pemerintah disebut sebagai smart power, gabungan antara senjata, hati nurani, dan strategi politik. Lalu kenapa Intan Jaya? Karena disinilah kelompok separatis bersenjata atau KKB makin brutal. Penembakan aparat, pembakaran gereja. Artinya, ancaman di Intan Jaya bukan hanya nyata, tapi juga terus berkembang. Negara tidak bisa terus-menerus bermain reaktif. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang bukan cuma merespon, tetapi juga mengantisipasi. Karena itulah, Habema bukan operasi yang lahir dalam semalam, bukan juga respon tergesa-gesa, tapi bagian dari rencana besar yang disusun sejak tahun 2024. Sejak awal, strategi ini disiapkan secara sistematis, mulai dari pemetaan medan, pengumpulan intelijen, hingga pemilihan personil terbaik dari 3 matra TNI. Semua digodok dalam senyap, menunggu momen tepat untuk bergerak. Dan melalui intelijen darat dan pengintaian udara, termasuk penggunaan drone tempur. Salah satu drone dikirim menghantam posisi yang diyakini sebagai markas kelompok KKB. Dan itu berhasil membuat kelompok KKB kocar-kacir. Dari 18 orang, hanya 3 yang merupakan anggota mereka. Sebagian besarnya adalah warga sipil. TPNPB-OP merilis pernyataan bahwa pasukan mereka masih solid dan bahkan mengklaim telah menembak balik beberapa anggota TNI. Namun cerita lain datang dari warga Papua sendiri. Kepala suku kampung Sugapa menyatakan bahwa KKB atau kelompok kekerasan bersenjata menggunakan kehadiran aparat keamanan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Padahal sebenarnya aparat datang untuk membantu masyarakat. Warganya dijanjikan kesejahteraan oleh KKB, tapi kenyataannya hanya dijadikan tameng untuk melawan TNI. Namun pihak TNI segera membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa operasi hanya menargetkan kelompok bersenjata dengan dukungan intelijen dan kehati-hatian agar tidak menyentuh warga sipil.